narasumber yang pertama adalah Dr. Febrianto Kurniawan SPPK Onkolog. Kepada beliau kami persilakan. Dr. Anto, kami persilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Terutama pada Ibu yang menjawab dari pertanyaan Mas Herwan tadi, apa tujuannya ke sini? Apa tujuan tadi Bu? Mencari ilmu luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu cari di sini bisa kita penuhi. Dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi pada Ciputra Hospital yang mempunyai visi untuk membuat onkologi center di daerah sini. Onkologi itu tumor Bu ya. Karena kenapa? Ini satu masalah yang sangat besar sebenarnya di negara kita. Saya selain di sini kerja di Darmais sebagai pusat rujukan kanker nasional, di mana jadi saya tahu pasien-pasien kanker dari seluruh Indonesia banyak sekali di sana. Seandainya semua daerah di Indonesia mempunyai visi seperti Ciputra, membuat onkologi center di tempatnya masing-masing, mungkin kerjaan kami di Darmais nggak terlalu banyak ya Bu ya. Bisa kita selesaikan di masing-masing daerah di sini. Tepuk tangan untuk Ciputra. Jadi pagi ini saya akan jelaskan dulu. Ini saya tuh bedah onkologi. Bedah onkologi mungkin belum banyak yang tahu apa sih bedah onkologi itu, apa yang ditanganinya, apa yang menjadi urusan bedah onkologi itu. Sebagai singkatnya, bedah onkologi itu ngurusin tumor. Itu aja. Tumor di mana? Tumor yang terabat, yang bisa diraba, yang bisa kepegang oleh tangan. Jadi tumor di permukaan, kalau itu urusan saya. Kalau yang dalam-dalam ada teman-teman yang lain. Tumor ginjal, bagian ginjal, tumor kandungan, ada onkojin, kita di sini ada juga. Semua yang di dalam-dalam, silakan ada teman yang lain. Saya cukup tumor di permukaan dari kepala sampai kaki. Jadi kalau ibu meraba-raba ada benjolan, maksudnya benjolan yang tidak normal Bu ya. Yang normal nggak ke saya. Benjolan yang nggak normal datang ke saya. Itu saja. Jadi banyak yang tidak tahu. Saya tadi selalu ngomong tumor. Apa bedanya sih Dok tumor dengan apa Bu? Cancer. Iya, tumor dengan kanker nggak tahu ya. Apalah bedanya? Selama ini selalu nyebutnya kadang tumor, kadang kanker. Ini. Saya dapat tugas pagi ini khusus tumor payudara. Yang lain banyak sebenarnya, tiroid, kulit. Nanti lain waktulah kita bahas ya. Ya, paling banyak itu kejadian di payudara dan paling banyak pada wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan pada bapak-bapak juga, pada saya juga. Walaupun kecil sekali kemungkinannya, bisa nggak laki-laki Dok? Sangat bisa sekali. Tapi tidak sebanding dengan yang perempuan. Kalau 100, kita cuma 1 kebagiannya 99 ibu-ibu. Tapi khusus sakit ini, kalau sakit yang lain, kita semua ada juga seperti prostat, ibu-ibu 0, kita 100 gitu kan. Jadi imbang lah ya. Ini tumor. Tumor itu ada 2. Mudah ini. Habis dari sini ibu-ibu udah bisa jelasin semua di rumah. Tumor ada 2, 1 jinak, 1 ganas. Nah, tumor ganas inilah yang disebut kanker. Udah itu aja. Dapat ilmunya. Yuk kita pulang. Pulang yuk. Cukup ini. Ini banyak slide-nya, tapi nanti mungkin saya lebih suka kalau tanya jawab ya. Ini nanti kita lewat-lewat aja, nanti tanya jawab lebih interaktif dan mungkin lebih memuaskan ibu-ibu ya. Walaupun saya bukan anak pemuas ya Bu ya. Nah. Ini kanker payudara. Apa sih kanker payudara? Itu tumor ganas. Kanker payudara ya banyak panjang. Aduh maaf. Tolong Mas Herwan di slideshow ya, pencet saya. Itu tumor ganas yang tumbuh dari sel-sel payudara. Ya, panjang sih. Cukup bahwa kanker payudara itu tumor ganas payudara udah cukup lah. Pokoknya kalau ada keganasan pada payudara itulah yang disebut kanker payudara. Ini yang penting. Kita punya data, tapi datanya di Amerika.
Berapa banyak? 1:8 Bu. Di sana datanya bagus. Jadi kalau misalnya di sini ada 80 orang, ada 10 yang kena kanker. Bayangkan. Itu di Amerika. Di kita tidak ada data. Kita paling males catat-catat Bu ya. Ibu-ibu yang rajin sebenarnya catatnya Ibu ya, catat belanjaan. Oh, catat utang katanya. Ya, mudah-mudahan cepat lunas Bu ya. Nah, ini banyak yang amin ya. yang amin ketahuan Bu ya. Yang utang ya berarti. Masa. Utang. Oke. Bayangkan di Amerika 1 dari 8 itu kena kankernya. Kita nggak ada data, tapi itu membuat kita hati-hati karena orang Amerika dengan kita yang nggak beda-beda jauh lah. Dilihat sebenarnya insiden di Asia itu paling tinggi 43% bahkan dibanding yang lain. Mungkin kita bisa 1:7, 1:6, nggak tahu, kita nggak punya data. Tuh, kematian juga. Kematian kita yang paling tinggi 50%. Sudah angka kejadiannya paling tinggi, kematiannya juga masih paling tinggi. Ini kenapa paling tinggi, Dok? Nggak bisa nih direndahin dikit, masa menang terus ya, nomor 1 terus. Inilah tugas kita. Bagaimana supaya angka kematian itu bisa diturunkan? Tugas kita bersama ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Angka kanker payudara paling tinggi pada perempuan itu. Aduh, maaf, Mas Irwan, ini saya belum tangan ini ya. Nggak di ini aja, di apa? Di slideshow aja, pencet aja saya. Total populasi kita sekitar hampir 300 juta. Angka kematiannya 207.000, angka kejadian 5 tahunnya 775.000, hampir tahun. Sekali lagi ini yang tercatat Bu, yang nggak tercatat, yang nggak datang, yang pasrah, yang herbal, yang alternatif, kita nggak tahu. Ini yang penting bagi kita sekarang, apa sih faktor resikonya kanker payudara? Ada yang ibu-ibu perokok? Nggak ada. Yakin? Yakin. 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 Rokok ada 2 Bu, ada aktif, ada pasif. Yakin? Oh, udah lagi yang ragu tuh, pasif katanya kan. Saya pasif. Iya. Ini untuk bapak-bapak ada ya, Pak ya. Perokok baik aktif atau pasif sama resikonya. Mau kita yang merokok atau pasif dapat asap dari yang lain sama. Nah, ini bagi yang merasa ya, kalau alkohol mungkin enggak ya Bu ya. Konsumsi lemak gimana? Ya, bagaimana enaknya kikil, tunjang ya Bu ya, bayang semua kita ya. Bagaimana luar biasanya. Nih, bagi ibu-ibu juga terapi atau hormonal atau kontrasepsi hormonal. Ada yang KB? Ya. Nah, ada yang enggak. KB itu ada faktor resikonya, yang hormon ya. Yang hormonal itu kalau kita KB lebih dari, tapi yang lama ya Bu ya, 10 tahun lebih, itu meningkatkan faktor resiko. Jadi bagaimana? Nanti tanya jawab aja nanti kalau ada yang pengen tahu kan gitu. KB aja Pak ya. Ya, ini masih banyak lagi faktor resiko. Kalau ada kanker di keluarga, kanker itu di keluarga itu bukan keluarga jauh Bu ya, cukup atas sama kanan kiri, orang tua atau anak dan saudara, cukup itu aja. Ipar masuk nggak ipar? Enggak, ya nggak ada hubungan darah langsung, cukup itu. Kalau ada kanker payudara kita lebih di saudara atau ibu, kita lebih hati-hati, itu yang penting. Atau kanker yang lain di orang tua, kita lebih hati-hati juga. Kalau tumor gimana Dok? Apa? Kalau ada yang tumor gitu. Iya Bu? Kalau di riwayat keluarga bisa ada yang tumor itu Iya. sama aja. Resiko untuk kita, kalau keluarga kita, keluarga inti kita kena, lebih besar dibanding yang kalau tidak ada. Bukan artinya kalau, oh bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, saudara saya nggak ada, saya pasti nggak ada, enggak juga. Tapi resikonya lebih besar kalau ada. Termasuk radiasi. Kemarin kita dengar di apa? Serpong ya, yang ada bocor ya di Tangsel itu ya. Terpapar radiasi akan meningkatkan secara signifikan kemungkinan kankernya. Nih yang
banyak juga riwayat penyakit tumor jinak. Jangan disalahartikan. Banyak yang mengartikan bahwa kalau dioperasi itu kemungkinan kena lagi besar, kemungkinan jadi kanker karena dioperasi. Bukan karena dioperasinya, Ibu. Oleh karena dia, setiap kita yang pernah kena tumor jinak payudara, kemungkinan untuk terkena lagi atau menjadi kanker itu lebih besar dibanding mereka yang tidak pernah ada. Jadi dibiarin aja? Ya enggak, tetap diambil. Itu menjadi modal kita untuk lebih hati-hati ke depan. Seperti itu, jangan dibiarkan. Ini masih banyak faktor resiko lagi, banyak sekali faktor resiko Bu ya. Tadi ada apa? 4, udah 6 tadi ya. Ini ada head pertama, silakan di reminding lagi. Saya head umur berapa sih? Kalau di bawah 12 tahun dia resikonya lebih besar. Menopause, udah ada yang menopause? Ya, kalau lebih dari 55 tahun lebih besar lagi juga resikonya. Artinya jangan pengen lama-lama Bu. Oh saya menopause 60 aja. Atau mau menopause 70 aja, atau nggak pengen menopause, itu resikonya juga lebih tinggi. Yang tidak menikah, yang menikah belum punya anak, yang punya anak tapi melahirkan pertamanya usianya udah 30 tahun ke atas, atau punya anak tidak menyusui, semuanya resikonya meningkat di sana. Apakah pasti kena? Enggak juga, tapi resikonya lebih tinggi. Cukup hati-hati. Inilah gunanya deteksi dini, inilah gunanya kita tahu kita resiko tadi, kita camkan di diri kita. Saya ada di antara sekian belas tadi, saya ada berapa ya? Jangan-jangan saya ada 1, 2, 3 kok checklist, semua kita punya misalnya. Ini yang harus kita lakukan. Deteksi dini kanker payudara pada diri kita sebelum ada, sebelum teraba. Ada 2, ada sadari, udah tahu semua sadari ya, periksa payudara sendiri. Ada sadanis, mungkin baru kenal istilah ini, periksa payudara klinis. Ada sadawan sebenarnya, ada yang tahu sadawan? Periksa payudara kawan. Saling periksa. Pengen aja nih si dokter nih. Bahaya ya katanya. Enggak yakin saya ini ada atau enggak, sama temennya, maksudnya yang sebelah-sebelahan gitu ya. Dokternya modus tuh. Temannya bukan saya. Kalau saya udah ada bagian nih sadar, maaf ini lagi dia. Saya sadanis bagiannya. Jadi sesudah ibu ada periksa, sadari bagian masing-masing. Saya bagiannya sadanis, gitu kan, payudara klinis. Jadi saya klinisi yang periksa. Nanti saya jelasin lagi. Ya. Apa tujuannya? Untuk menemukan benjolan sedini mungkin. Semakin kecil benjolan, semakin banyak modalitas kita, semakin mudah kita mengobatinya. Baik itu jinak mau kanker nggak jadi masalah. Semakin dia dini, semakin peluang. Nanti akan slide terakhir itu akan ada tuh. Semakin peluang sembuh 100%-nya besar. Nih periksa payudara sendiri. Ada 2. Ada tangan di samping. Mungkin ini agak dipahami, dicamkan sedikit. Ada 3. Ada tangan di samping. Ada tangan ke atas. Ada tangan di. Semuanya ada tujuan dan semuanya ini di depan kaca. Sendirian. Pasti bapaknya keluar. Pak, nggak jadi periksa sendirinya gitu kan. Pasti bapaknya keluar dulu, Pak, saya mau sadar gitu ya. Tangan samping dilihat, ada nggak? Kemudian angkat tangan ke atas, jadi payudara kita akan naik juga, akan lebih jelas lagi. Kemudian tangan dipindah, dilihat juga lagi, ya ibu ya. Seperti itu, cukup dilihat aja, ada nggak kelainan? Waktu kita angkat tangan, waktu payudara bergerak, kita lihat dua-duanya. Kok satunya agak lambat dong? Kok satunya waktu dia angkat ada kempot sedikit? Nah, seperti itulah yang kita lihat ya. Sama nggak kanan kiri gerakannya waktu kita itu? Ada yang ganjel nggak? Ada nggak yang mobilitasnya terhambat waktu kita gerakin tangan? Kita lihat. Ini
pada saat mandi lebih enak juga pakai sabun, dia licin, ya. Ya, licin dok. Kalau dia ada apa namanya itu benjolan lebih mudah terabanya. Betul, dok. Paling enak memang pakai shower ya. Kalau pakai gayung satu di sini, satu ini susah gitu kan gitu ya, ibu ya, gitu ya. Makanya gambarnya pakai shower. Ya, ada yang gambarnya pakai gayung ya. Susah masalahnya. Kita lihat, nih ada 3. Gimana merabanya? Ada 3 syarat. Muter boleh, atas bawah boleh, atau dari luar ke dalam boleh. Intinya cuma satu, tujuannya cuma satu. Jangan sampai ada daerah yang tidak teraba. Mau gaya yang manapun boleh. Mau muter kanan, muter kiri, boleh semua. Yang pasti semuanya teraba. Jangan sampai ada daerah yang terlewat. Itu tujuannya. Mau gaya apa saja boleh. Kita lihat. Nih, pakai 3 jari cukup. 3 jari. Jangan semuanya, karena nanti kalau semuanya takutnya kurang apa ya? Kurang sensitif. Cukup 3 jari ini di ujung ya, ujung sama tengah, supaya teraba semuanya. Nah, ibunya kanan kiri katanya saya dok, kanan kiri. Yang penting semua daerah harus ikut teraba. Cukup 3 jari saja. Terakhir, sesudah semuanya teraba, pencet putingnya. Ada nggak yang keluar dari sana? Pencet aja. Sedikit. Jangan kuat-kuat sakit. Katanya sih, nggak tahu saya. Ini, kalau matiin aja Mas Hewan. Ini sesudah tadi berdiri sambil baring juga boleh, tapi kalau tanpa baring di belakang tuh ditaruh apa? Bantal ya, supaya dia nonjol lebih enak lagi periksanya. Boleh juga, nggak ada masalah. Sama aja di gerak-gerak yang diperiksa pakai tangan. Nih, oke, kapan? Bagian mens, yang masih mens, hari ke-7 dari hari pertama head. Jadi jangan pas hari pertama head langsung ini, nggak terlalu bagus. Nanti tunggu seminggu dulu atau maksimal 10 hari lah, baru kemudian dicek. Itu bagian yang masa-masa yang paling bagus untuk meriksanya. Kalau ada benjolan tuh lebih mudah perawatannya. Tuh di sana. Oke, ini lebih terang ya kayaknya ya. Iya. Kita lihat. Oh ini udah ya tadi. Nih apa aja yang diperiksa? Ini sebenarnya untuk sadanis ya, untuk kita klinisi ini sebenarnya. Kita lihat bentuknya, ukurannya, warna sekitarnya, payudara, warna kulitnya seperti apa, teksturnya keras atau enggak. Ini terakhir waktu dipencet ada discharge atau enggak. Ini ada benjolan atau cekungan yang sebelumnya tidak ada. Hati-hati. Jadi bukan cuma nunggu gede dulu ya, kecil aja, cekungan aja, ada benjolan, discharge, warna yang berubah, itu aja sudah membuat kita hati-hati. Ini saya meriksa juga sama saja, ada itu. Jadi kalau misalnya dokter yang meriksa, kok semuanya diperiksa dok, kok saya sakit kanan, kiri juga diperiksa, gitu kan? Kan kadang-kadang ada juga pasien, dok kanan aja, kanan yang sakit, ya mumpung ke dokter ya, gitu ya. Periksa aja semuanya, tangan dokter beda. Udah banyak tuh ya, ribuan, jadi dia tahu yang mungkin tangan ibu nggak tahu, tangan dokter tahu. Mau diperiksa semua, udah dok periksa aja semua bilangnya. Semuanya dia periksa. Dan terakhir itu mungkin ibu-ibu agak susah, kita akan periksa di ketiak untuk kelenjar getah bening. Jadi jangan bingung nanti kalau dokter ada periksa, ada benjolan kok payudara dekat puting, kok dokter periksa jauh banget sampai ketiak saya pencet-pencet gitu kan. Ya, jangan diprotes Bu ya, itu untuk ibu sendiri, itu memang wajib kita periksa untuk memastikan. Nih yang perlu diperhatikan, pertama lokasi, paling sering di dekat ketiak atas, itu perhatiannya lebih kalau waktu mencet-mencet itu ya Bu ya. Dan kemudian ukurannya berapa besar, kita lihat konsistensi, mau keras, mau lunak, itu atau mantol-mantol ya, ada tuh yang kista tuh kalau isi air tuh agak-agak mantol ya.
Kita lihat mobilitasnya, bisa gerak nggak? Kok kayaknya bisa gerak dok. Biasanya kalau pada ada yang masih muda nggak ya, pada usia 20-an ada tumor jinak, tuh biasanya goyang-goyang dia, mobilitasnya banyak. Batasnya tegas atau enggak, permukaannya rata atau banyak apa ini ya? Kedukan. Ya, jodokan di situ yang kayak rata. Ya, kita lihat ada ditekan, kok sakit dok? Atau nggak apa-apa, nggak sakit, antar aja berobatnya. Kebanyakan kita kayak gini, kalau nggak sakit nggak datang. Itu bahayanya. Tapi bahayanya cancer kayak gitulah. Cuma 10% yang sakit, 5-10% nyerinya itu. 90% nggak nyeri, ya silent, diam aja, jahat dia memang cancer. Oke, nipple discharge yang terakhir tuh biasa ya nyeri puting tadi seperti yang saya jelaskan. Nih kita lihat perubahan bentuk dan sebagainya. Ada, tolong lagi mas slideshow tangan saya. Ya, ukuran bentuk dan sebagainya udah saya jelaskan ya. Ini gambarnya kita lihat. Tolong lagi. Saya ini kalau mau nyinari pakai ini, rupanya di belakang dia. Ini benjolan, hampir nggak kelihatan ya, kecil banget. Tapi kelihatan nggak benjolan ini? Ya, nah ini ya ada benjolan di sini. Itu aja udah buat kita hati-hati ya, Pak. Ya. Apalagi ini nipple discharge, keluar cairan. Ini ada apa nih bahasanya? Koreng ya kalau saya ya. Di sini apa ya? Koreng juga sama ya? Takut saya ya beda ya. Koreng di sini ya dekat puting terutama, gatal-gatal ya kayak gitu, atau di kulitnya. Nih cekungan seperti ini, skin dimpling kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa awamnya apa nih? Celekokan lah ya. Tekok ya. Nah, tuh. Atau ini nih dekat puting juga, kering, gatal, tadi garuk, berdarah, seperti ini. Nih, Iya. kalau sudah agak lanjut dia kayak apa ini bu? Pintar, kulit ceruk ya. Kalau bahasa bukunya, bahasa sononya tuh piodorang, ya nah ini dia nyebutnya piodorang. Atau seperti ini udah pergi kemana-mana bu, udah jalan-jalan dia ke alternatif dulu, dipasang jaket, dipasang apa ya, ramuan, ditempel-tempel pakai daun ya, jadilah seperti ini. Keras dia, keras sekali jadinya, matang seperti ini. Datang ke kita udah seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah datang kayak gitu, kalau datang ke kita harus lakukan apa? Pemeriksaan lanjutan. Ada pemeriksaan fisik. Ini yang penting. Ini kalau tumornya masih kecil, masih nggak teraba, mamografi, kita akan lakukan pemeriksaan USG, kita periksa semua, dan kemudian yang paling penting juga biopsi untuk menentukan. Jinak atau ganas itu cuma biopsi ini. Banyak pertanyaan, masa nggak kelihatan? Dok, lewat USG nggak bisa bu, jinak ganasnya. Cuma kita tahu ada tumor. Penentuannya cuma di biopsi ini jinak atau ganas. Ya. Ini mungkin saya tampilkan sedikit mamografinya, ya seperti inilah yang nanti akan dialami kalau di mamografi. Semua yang di atas 40 sebenarnya wajib mamografi untuk screening. Kalau tidak meraba benjolan di atas 40. Ada yang di atas 40, kayaknya di bawah 40 semua ya bu ya? 50. Oh 50, saya pikir 30. 30. Ini ultrasonografi, kita lihat nih. Ini jinak. Tapi kalau sudah kayak gini, ganas ya, biarin dokternya lah yang tahu ya, batasnya nggak tegas, nggak enak lah lihatnya. Kalau ini sih kista biasa. Ini yang saya bilang tadi, harus dari patologi anatomi kalau jinak atau ganas. Jadi jangan paksa dokternya ngomongin jinak atau ganas sebelum di biopsi, nggak bisa. Ya. Jadi gold standarnya adalah biopsi. Ada banyak, ada pakai jarum, tapi ini sebenarnya nggak dipakai lagi di payudara. Ada open biopsi,
Biopsi insisi itu diambil sedikit saja kalau sudah terlalu besar tumornya. Tapi kalau misalnya tumornya belum terlalu besar, kita bisa ambil biopsi sekaligus untuk mengambil semua tumornya, namanya biopsi eksisi. Ada juga pakai jarum juga, tapi jarumnya agak besar. Ini yang paling bagus. Di dunia pakai ini sekarang sebagai standar core needle biopsy, biopsi jarum besar. Ini yang paling bagus. Kita ada, insya Allah. Ya, bisa. Bisa nggak dicegah? Bisa. Nggak, sebenarnya cegah secara langsung sih nggak, tapi secara tidak langsung bisa. Cek kesehatan, menyiapkan asap rokok yang tadi, rajin aktivitas, diet yang seimbang, istirahat juga, sama kelola stres. Kita harus mencegah dengan terapi. Inilah cara mencegahnya. Umum sih, saya juga udah semua itu dok, tapi kok masih ada. Ya. Kita hanya bisa ngomong, kenapa saya kena, kenapa saya ada cancer, susah jawabnya ibu ya. Kalau pertanyaan pada kami, mungkin bagaimana cara pelaksanaan ke depannya, baru kita bisa bahas bersama. Ini cuma sekedar ini aja, mau nampilkan bahwa hampir semuanya akan nanya stadium berapa saya dok. Itu pertanyaan mudah yang sulit jawabnya, karena kenapa parameternya banyak sekali untuk menentukan stadium. Yang paling mudah cuma kalau dia stadium 4. Nih ada metastasis, ada penyebaran jauh, udah kena paru, udah kena liver, udah kena otak, udah kena tulang, udah itu langsung stadium 4. Selain itu banyak yang harus kita nilai dulu sebelum menentukan stadium ya. Nih Bu, kalau datang dengan stadium 0, 1, 2, 3 itu masih lumayan lah, masih bisa. Tapi kalau datang udah stadium 4, survival itu daya tahan hidupnya ya untuk 4 tahun tuh jauh langsung turun. Ini data di luar. Yang pengobatannya udah lebih lengkap bagaimana di kita, bayangkan. Jadi usahakanlah datang dengan stadium 0 dan 1. Itulah gunanya sadanis tadi, supaya angka survivalnya 100%. Penting sekali. Dan sebagai penutup, pilihan dari ibu-ibu untuk datang ke kita itu sangat menentukan. Apakah ini terapi, banyaknya terapinya itu biarkan urusan kita. Apakah ibu-ibu pengen payudaranya, bapak nggak termasuk ya, dari yang seperti ini? Apakah ingin datang ke kita dalam keadaan yang seperti ini? Semuanya kita serahkan pada ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anton.